Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku, dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas Tel lagi di kesempatan hari ini di video yang kedua. Jangan bosan ya hari ini ya. Kalau lagi nggak ada 2 hari sekali, kalau lagi ada sehari 2 video. Di 1 Februari 2023 masih ketemu sama Mas Tel lagi di kesempatan malam hari ini. Ini pasti buat tayang malam ya. Ini nggak mungkin buat tayang sore. Ini syutingnya aja udah sore, baru pulang motongin tempe aku rek. Mas Tulus itu sekarang kerjanya apa aja? Kalau lagi nggak nyanyi yo kadang-kadang yo babu, kadang-kadang yo ngiris-ngiris tempe gitu. Tetap harus semangat ya teman-teman semuanya. Kalau video yang tadi pagi Mas Tulus mewek-mewek, kalau di video ini Mas Tulus nggak mau mewek. Pokoknya kita harus semangat apapun posisinya, apapun kondisinya. Mas Tulus ingatkan lagi, besok tanggal 2 Februari itu kita bakal bikin among-among yang akan kita sedekahkan kepada anak-anak di sekitar tempat tinggalnya Mas Tulus. Request dari Mbak Aisyah yang punya Malaysia. Nah, nanti ada ciki-cikinya, ada kue ulang tahunnya, ada among-amongnya lengkap ya, kayak ulang tahun. Aku terima kasih ya Mbak Yuku yang punya Malaysia. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah berbagi rezeki ke kita, ke saya dan juga tim masak khususnya ya, sudah berbagi rezeki sama sekaligus kita bisa menguri-uri atau melestarikan budaya orang Jawa. Salah satunya ketika anak kita ulang tahun, dalam tanda kutipnya kita tebus sebelnya, kita tebus jeleknya dengan sedekah makanan ke saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita ya. Seperti biasa pakem-pakem makanannya Mas Tulus akan sediakan sesuai dengan yang biasanya orang tua saya lakukan ketika mengamong-amongi saya dulu ya, dari urap sampai telur sampai ikan sampai segala macam Mas Tulus sediakan di situ ya teman-teman ya. Oke, semangat untuk hari ini, semoga dalam keberkahan buat jenengan semua. Hari ini Mas Tulus pengen bahas apa? Oh iya, aku ingatkan teman-teman yang masih pengen ikut bantu, mungkin nih saudaraku maaf sebelumnya. Jenengan mungkin dulu pernah nakal kayak saya ya. Dulu pada masa lalu pernah nakal atau dalam tanda kutip pernah melakukan sesuatu yang sampai ada kegiatan yang namanya menggugurkan atau keguguran dan lain sebagainya, dan merasa jenengan itu punya anak yang sudah pernah ada tapi belum bisa jenengan ngomong atau belum bisa kita gendong, atau ya dalam 2 hal tadi, keguguran atau digugurkan ya. Kalau teman-teman merasa punya bayi bajang atau punya anak bajang, teman-teman sudah tahu saya juga ngurusin anak-anak bajang. Jadi teman-teman yang mungkin pengen anaknya besok sekaligus, sebenarnya Mas Tulus ada yang ngomong-ngomong, Mas Tulus akan niatkan juga pahalanya buat bayi-bayi bajang yang Mas Tulus urusin. Nah, caranya gimana Mas Tulus biar anakku melu sama jenengan sekalian, biar sama teman-temannya yang lain, biar banyak, biar ada yang ngurusin. Kira-kira bagaimana, daripada nanti anakku dipakai buat nyantet orang, buat guna-gunain orang, dipelihara sama dukun, dipelihara sama jin, dipelihara sama iblis, malah anakku jadi nakal. Biar ikut sama jenengan, caranya gimana? Batin dari hati sekarang. Kalau jenengan mungkin punya anak yang pernah dalam tanda kutip duluan tidak ada daripada anaknya jenengan yang sekarang, kalau jenengan dalam hati seorang ibu atau bapak mengatakan dalam hati, ya Allah saya ikhlaskan anakku yang dulu pernah belum Engkau izinkan untuk saya asuh, atau maaf
akui kesalahannya, saya pernah begini, boleh saya izinkan ikut Mas Tulus saja biar ada yang ngurus. Nanti insya Allah, Allah akan kasih akses ke anak itu buat nemuin saya, buat datang ke saya nanti join sama teman-temannya di sini. Soalnya banyak ya, biar nanti ada Abdul, ada Umi Khadijah yang siap ngajarin, biar anak-anaknya bisa mengerti sesuai dengan pilihan agamanya maunya apa. Nah, kalau teman-teman setuju, biar lebih gamblang lagi, bayi bajang itu apa, apakah saya keguguran, saya tetap punya anak yang masih hidup. Nanti kalau memang setuju, kita kapan-kapan buat videonya buat tambahan edukasi lagi ya. Setiap tahun Mas Tulus buat video itu buat mengedukasi yang lain. Nah, teman-teman yang merasa punya itu terus tadi pengen mengizinkan anaknya ikut sama Mas Tulus, ya silahkan katakan dalam hati. Atau mau ikut sedekah besok bareng nih, aku pengen niatin among-among buat anakku yang sudah tidak ada, atau anaknya jenengan sekarang pada sehat, terus diniatkan juga buat anaknya yang dulu sudah mendahului saudara-saudaranya yang lain, atau tidak bisa dipelihara sama jenengan atau diemong sama jenengan istilahnya, bisa barengan besok DM Mas Tulus ke Instagram ya, atau ke WhatsAppnya Mas Tulus yang punya. Nanti bisa Mas Tulus tambahin sampai jam 10 pagi lah, kita masih bisa masak, masih bisa kita tambahin ya. Teman-teman yang mau nambahin bisa DM Mas Tulus lewat WhatsApp ataupun lewat Instagram ya. Mas, saya punya sedikit rezeki, saya pengen tambahin ya Mas, niatkan buat anak saya dulu pas usia segini meninggal, misalnya begitu. Monggo yang mau ikutan silahkan. Jadi besok memang Mas Tulus niatkan salah satunya untuk anaknya Mbak Aisyah yang punya hajat, sekaligus juga anak-anak bajang yang Mas Tulus asuh gitu nggih. Matur sembah nuwun ya semuanya. Ini nggak ada paksaan, boleh ndak juga ndak apa-apa ya. Kalau mau ya silakan, ndak juga ndak apa-apa ya. Monggo kersa mawon nggih. Terima kasih banyak orang baik, salam sehat untuk kita semua ya. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan salam kenal, jangan lupa langsung di subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga buat teman-teman yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus minta supportnya dengan di share ke media sosial yang kalian punya. Satu lagi minta sedekahnya dengan tidak meski iklan yang pendek, kalau yang panjang boleh di skip ya. Nah, teman-teman yang mau kasih apresiasi buat konten kreatornya, buat Mas Tulus khususnya, jenengan bisa manfaatkan fitur Super Thanks, bisa kirimkan stiker, bisa kirimkan uang elektronik di tombol sebelah sini yang ada tulisan tombol terima kasih atau love gitu, ada terima kasih di sebelah sini. Super thanks-nya bisa dipencet, jenengan bisa kirimkan gift ataupun saweran sesuai dengan jumlah yang jenengan mau ya. Terima kasih banyak ya orang baik, salam sukses, salam sehat buat kita semua. Dan Mas Tulus mau bilang terima kasih buat semuanya tanpa terkecuali yang sudah bantu kegiatan baik untuk nasi box lagi. Untuk yang sudah terima kasih, untuk yang belum ayo Mas Tulus ingatkan bahwa kita punya kegiatan yang setiap Jumat akhir bulan kita lakukan, yaitu bagi-bagi nasi box. Nah, teman-teman yang mau bantu, caranya klik kolom deskripsi sekarang, transfernya minimal 12.000, maksimalnya unlimited ya. Dan untuk yang pesan minyak bidara stoknya melimpah, silakan langsung DM-kan saja nama, alamat, pesannya berapa ke nomor WhatsApp yang di kolom deskripsi yang 0857 sekian oke. Atau bisa DM di Instagramnya Mas Tulus di @bigtulus_official oke. Terima kasih banyak ya orang baik, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Nah, openingnya jangan lama-lama, soalnya yang tadi siang itu, yang tadi sore itu kayaknya openingnya terlalu panjang banget ya. Maafin ya teman-teman ya, jangan tersinggung ya. Emang yo Mas Tulus sih wongnya gembeng, wongnya cengeng. Nah, kalau di video ini saya usahakan untuk gak cengeng ya. Cukup nangis tok. Podo wae Mas Tulus. Nah, teman-teman mungkin banyak yang sudah nunggu nih dari tadi pagi-pagi, Mas Tulus kangen live-nya. Yes, betul. Mas Tulus kadang-kadang lebih simple live sebenarnya, nggak perlu ngedit lagi, langsung tayang videonya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi begini ada pekerjaan kan nggak bisa disambi teman-teman. Jadi cepet-cepet bikin video, dan videonya durasinya nggak terlalu panjang, nggak terlalu banyak cincang-cincong, jadi bisa lebih simpel, terus bisa nggak nyambung lagi untuk ngerjain yang harus dikerjakan ya. Banyak yang DM Mas Tulus tanggal 1 Februari nih, tanggal baru. Apa ada pesan-pesan baik di balik bulan Februari buat kita-kita terkait dengan rezeki, jodoh dan lain sebagainya. Nah, Mas Tulus pengen baca kondisi itu. Biasa Mas Tulus sudah selalu redikan di setiap awal bulan itu untuk membahas itu ya. Terkait dengan tanggal 1 dan juga tanggal 2 ini juga tanggal unik. Tanggal 2 Februari besok kita bahas lagi. Mungkin besok kita bikin 2 video lagi, boleh? Boleh, ya udah besok kita bikin video lagi, 2 video lagi ya. Paginya live, satunya taping buat malam. Wah. Ntar giliran nggak ada pada teriak di grup, sepi Mas Tulus kok nggak bikin. Ternyata lebih enak live sebetulnya, bisa interaksi juga sama teman-teman ya. Tapi ya wis, biar lebih simpel, sama-sama semuanya berjalan dengan lancar ya. Semangat pokoknya untuk siapapun saat ini sedang punya masalah, semoga cepat selesai masalahnya. Yang punya hutang semoga cepat lunas, dan harus semangat dan juga semangat ya. 1 Februari 2023 di bulan baru ini, harapan terbaik yang bisa kita ucapkan adalah
Ya, semoga yang nggak baik jadi baik, yang baik terus jadi baik ya teman-teman ya. Harapan setiap orang di awal bulan, ya sudah tutup buku di bulan yang kemarin, bulan ini kita bisa merevisi lagi apa yang bisa diperbaiki, kemudian apa yang bisa kita lakukan lagi untuk memperbaiki yang ke belakang, dan mudah-mudahan kita selalu berharap apa yang kita harapkan di awal bulan Februari ini semoga semuanya baik-baik saja. Amin ya Allah. 1 Februari 2023, ada intuisi apa yang bisa Mas Tulus sampaikan selama 1 bulan ke depan? 3 bulan ke depan lah ya. Intuisi bisa 3 bulan ke depan. Mas Tulus baca untuk di rezeki dulu. Di segi keuangan, buat kalian-kalian yang punya tanggal pengulangan genap, ya, ini kabar baik buat kalian dari segi rezeki. Mas Tulus pengen langsung ke sini biar biar penyemangat juga buat kalian. Ya mudah-mudahan ini, walaupun ini hanya membaca angka, memang disclaimernya tidak ada pembenaran dari apa yang saya sampaikan, tapi siapa tahu jadi doa yang baik ya. Teman-teman, kabar baik buat teman-teman yang punya tanggal genap dengan pengulangan genap. Contohnya 22, 24 ya, kemudian 26, 28 ya. Ini sangat-sangat besar kemungkinan teman-teman bisa nabung dengan hasil yang lebih besar. Jadi teman-teman yang punya tanggal lahir genap, pengulangan genap, tanggal pengulangan genap ini sangat berpotensi besar sekali. Dari 100 potensinya mungkin 90% gagal. Jadi sorry, maksudnya 90% berhasil, 10% gagal. Jadi kalian yang punya tanggal lahir pengulangan genap di bulan Februari ini sepertinya akan lebih hoki daripada tanggal-tanggal sebelumnya. Tanggal-tanggal yang lain maksudnya. Karena justru yang aku lihat adalah teman-teman yang punya tanggal pengulangan genap di bulan ini, di bulan Februari ini, teman-teman bisa ibarat kata tuh bisa menghimpun uang cukup banyak sampai untuk beberapa bulan ke depan. Ya, yes, untuk pengulangan genap itu tidak selalu hoki teman-teman. Untuk di bulan 5, 7, 9, 11 itu tidak hoki. Pengulangan genap tanggal-tanggal itu kurang hoki, kurang bagus dari angkanya kalau yang saya lihat. Tapi sebetulnya di angka ini teman-teman itu bisa menutupi kurang hokinya di beberapa bulan ke depan itu. Coba kira. Di beberapa bulan ke depan itu teman-teman mungkin agak kurang hoki memang, tapi teman-teman bisa menutupi hokinya teman-teman itu dengan apa? Dengan di bulan ini betul-betul niatkan buat nabung, save duitnya, simpan uangnya. Kalau memulai investasi sudah dimulai segera saja, pikir-pikir dulu, tetap harus hati-hati ya. Jadi gini teman-teman, 20 pengulangan genap itu di bulan 2 ini dikasih kemudahan itu kayak resikonya kecil, pendapatan lebih besar, tapi ya memang harus dengan ya hanya di bulan ini toh. Bulan Maret itu akan sedikit goyang, di bulan April masih sedikit lebih stay, tapi bulan-bulan berikutnya itu akan sedikit kurang beruntung, kurang hoki sebetulnya. Tapi di bulan ini kalian betul-betul hoki. Jadi teman-teman yang punya pengulangan genap harus siapkan uangnya, jangan boros-boros, disimpan yang banyak. Jadi kumpulkan pundi-pundinya buat beberapa bulan ke depan yang kalian kurang hoki, dalam tanda kutip seperti itu. Mudah-mudahan enggak ya. 22 tanggal ganjil kayak pengulangan genap kayak pengulangan ganjil kayak ganjil genap kayak pokoknya semuanya akan hoki. Amin ya. Nah, selain rezeki untuk tanggal-tanggal yang pengulangan genap yang paling hoki di sini, yang paling baik menurut saya, paling deras rezekinya ya, untuk di tanggal-tanggal pengulangan genap, di tanggal di tanggal ganjil dan juga genap, teman-teman yang punya tanggal ganjil dan juga genap berada di titik tengah-tengah, berada di titik yang lumayan akan mudah mengumpulkan uang. 1214 ya, 1214, atau misalnya kayak 2123, kan ada pengulangan tuh, ada genap ganjil, ada ganjil. Jadi teman-teman yang pertama tadi yang paling hoki adalah teman-teman yang pengulangan genap, yang tengah-tengah atau yang nomor 2 yang hokinya agak lumayan adalah teman-teman yang punya tanggal lahir pengulangan ganjil dan juga genap, 12, 14, 23, 21 misalnya, kayak gitu-gitu. Jadi ada tanggal genap dan juga ada angka genap, ada angka ganjilnya. Ini juga akan berpotensi bisa nabung, tetapi ada resiko yang cukup berbahaya di sini untuk teman-teman yang memulai sesuatu yang berhubungan dengan usaha yang cukup besar. Jadi kalau sesuatu yang besar itu sedang jenengan persiapkan atau sedang akan dimulai, harus dengan tingkat kehati-hatian yang cukup tinggi. Ya, teman-teman, harus lebih hati-hati.
ya, harus lebih waspada, harus tingkatkan kewaspadaannya ketika memulai sesuatu. Yes, kamu punya hoki yang cukup baik di bulan Februari ini, tapi dengan resiko yang cukup besar juga, jadi harus hati-hati ya. Sedangkan di tanggal yang paling netral di sini lagi banyak duit enggak, cukup juga alhamdulillah adalah teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil dan juga tanggal lahir genap. Genap akan lebih cenderung lebih stay, tapi ganjil di bulan Februari, teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil tunggal 1, 3, 5, 7, 9, 11, ya itu kan ganjil semua, pengulangan ganjil. Iya bener ya, ganjil semua angkanya ya. Nah itu akan menjadi potensi kalau jenengan itu akan lebih sedikit kurang beruntung di tahun ini, bukan tahun ini, di bulan Februari ini harus lebih hati-hati ya teman-teman ya. Jadi tanggal genap akan sedikit lebih stay ya. Kalau dibandingkan tanggal ganjil dan genap ini akan sama-sama di bulan Februari akan sama-sama di luar tanggal pengulangan ganjil dan juga pengulangan genap yang saya sebutkan di awal ya. Tanggal genap dan juga ganjil yang berpisah 1, 2, 3 dan tidak ada temannya, atau kayak saya tanggal 6 misalnya, ini memang dalam kondisi yang ya dibilang ada yang enggak, dibilang enggak ada ya ada aja rezekinya. Tetapi kalau dibandingkan genap sama ganjil, ganjil akan lebih cenderung kurang basah atau kurang beruntung untuk di bulan ini. Harus lebih safe lagi ya, harus bisa lebih menyimpan uang lagi, harus lebih pintar lagi. Bukan berarti terus yang genap aman nggak nyimpen, jangan ya. Memang jujur kondisi saya saiki wis yo cukup tok wis, alhamdulillah punya beras, bisa makan, sehat badan, bisa bayar mobil, sudah Mas Tulus sudah alhamdulillah, ndak mau macem-macem, ndak mau neko-neko, cuma cukup ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang bisa saya ucapkan. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang nyeleneh di sini, ya tadi tanggal ganjil memang harus lebih mewaspadai, tingkat kegagalannya sangat-sangat lebih besar ya. Kalau memang tidak yakin memulai usaha di bulan ini untuk tanggal-tanggal ganjil, mendingan tidak dulu, ditahan dulu. Ada beberapa clue. Gini teman-teman, memang tidak semua ya bisa kita baca dari angka dan juga lahirnya, tanggal lahir sama bulan lahir dan juga tahunnya, bisa direvisi ketika bercampur dengan tanggal-tanggal yang seperti yang sudah Mas Tulus sebutkan. Nah, misalnya jenengan itu tanggal lahirnya ganjil, ternyata bulannya adalah bulan genap, itu juga masih sedikit bisa dibilang menetralkan dari apa yang ditakutkan tadi. Kalau sama-sama misalnya tanggal 1 bulan 3 lahirnya, sama-sama bulan ganjil, lahir ganjil, akhirnya ganjil, wah itu akan licin sekali teman-teman di bulan ini, harus hati-hati. Kalau misalnya tanggal 2 bulan 2 lahirnya, tanggal ganjil di belakang, itu juga masih aman. Jadi kalau misalnya ganjil semua untuk bulan ini, di bulan Februari, harus bisa lebih mengontrol diri lagi. Untuk menginvestasikan sesuatu harus lebih hati-hati, memulai sesuatu harus lebih hati-hati ya. Itu ya teman-teman ya. Lalu untuk yang lagi hoki Mas Tulus, usaha paling aman apa? Rezeki yang paling bagus didapatkan dari cara apa? Pengulangan genap, untuk pengulangan genap ini apa saja bisa jadi rezeki. Saking hokinya, saking baiknya tanggal itu sangat berpengaruh dengan bulan Februari yang cukup bagus menurut saya. Jadi teman-teman memulai usaha apa aja, makanya tadi Mas Tulus bilang dari 100% 80% berhasil, 20%-nya tidak. Jadi resikonya kecil sekali. Jadi apa saja bisa dipotensikan menjadi rezeki. Ya, teman-teman yang punya di bulan 2 ini, kalau secara globalnya, secara universal, kita garis bawahi tanggal 2 ini kan bersumber dari air ya teman-teman. Untuk yang mulai usaha perkebunan yang berhubungan dengan benda hidup atau hewan yang bernyawa, tanaman misalnya, kemudian mulai nanam padi, nanam tanaman-tanaman, atau yang berhubungan dengan ikan, tambak udang dan lain sebagainya, atau mungkin mau bikin kolam ikan di bulan ini tuh sangat hoki sekali, sangat bagus sekali. Khususnya teman-teman yang punya tanggal genap, tanggal ganjil, tanggal genap ini universal sebetulnya. Kalau teman-teman pengen memulai untuk menanam punya bikin kolam ikan misalnya, memelihara ikan gurame, lele dan lain sebagainya, itu juga sangat bagus sekali untuk di bulan ini ya, usahanya itu. Kemudian kalau misalnya untuk lahan-lahan yang kering atau lahan-lahan yang mati, misalnya kayak elektronik segala macam, sepertinya untuk bulan 2 ini belum memiliki tingkat kehokian yang bagus ya teman-teman, jadi kurang baik. Benda-benda yang mati, baju, sepatu, kalau teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil masih aman-aman aja. Tapi kalau teman-teman yang tanggal lahirnya itu genap, bulat, 6, 8, ya 10,
itu agak kurang hoki, harus hati-hati ya. Jadi kalau misalnya punya usaha ini, aku berharap gini loh teman-teman, apa yang aku sampaikan ini hanya baca angka. Kebetulan memang ada kesamaan ya, ya kita ukur sama-sama, kita atur sama-sama biar biar oh aku harus lebih hati-hati. Misalnya kita lagi jual elektronik, Mas Tulus bilang kalau bulan 2 ini elektronik lagi kurang bagus, berarti kita harus lebih safe lagi, harus lebih hati-hati lagi. Jadi jangan belanja banyak-banyak, secukupnya aja, nanti bulan 3 baru kita gedor lagi. Misalnya gitu ya. Jadi beberapa hal yang bisa diwaspadai dari tingkat kerezekian kita. Yes, tidak ada tanggal yang nggak beruntung, semuanya tanggal baik sebetulnya. Tapi kan kita lagi baca angka, ya, lagi baca sesuatu terkait dengan angka. Kemudian tadi dari segi rezeki teman-teman, dari segi kesehatan dulu kita tambahkan lagi. Kesehatan, yes, Mas Tulus melihat ada virus yang akan membuat kita lebih cenderung ke tenggorokan, ini hati-hati. Lari ke perut juga hati-hati, seperti yang sudah disampaikan Eyang kemarin. Eyang ngasih clue kita untuk banyak mengkonsumsi kunyit, ya, kunyit, asam, makanan yang strong rasanya, asin, manis, asam, pedas. Ya, jadi makanan-makanan yang strong itu bisa akan menetralkan sesuatu, tapi jangan berlebihan ya teman-teman. Kayak asin berlebihan darah tinggi, gula berlebihan juga. Nah, jadi intinya adalah memang sak matio atau seporsinya saja. Jadi penyakit-penyakit yang ada di bulan Februari ini bisa jadi adalah memang flu, juga sudah mulai masuk musim penghujan ya, DBD, karena memang ada hubungan dengan darah, ada hubungan dengan cairan ya, dari angka 2 ini cairan, lembek atau halu. Jadi bisa jadi kayak maaf teman-teman yang mungkin diare ya, yang juga kasih clue kita terkait dengan itu. Kemudian lembek itu bisa jadi maaf, ingus dan lain sebagainya, berarti bisa batuk, bisa flu. Harus hati-hati terkait dengan virus-virus yang mungkin aja terjadi habis panas terang benderang, panasnya luar biasa, tiba-tiba dikasih hujan. Jadi ini akan menjadi potensi penyakit-penyakit yang tadi seperti yang Mas Tulus sebutkan, larinya lebih ke tenggorokan, flu, kemudian ke pencernaan, harus lebih hati-hati ya, dan juga ke aliran darah teman-teman. Jadi bisa jadi kayak apa namanya, tipes, terus muntaber, DBD ini juga sangat ada kemungkinan penyakitnya terkait dengan itu ya. Kemudian terkait dengan penyakit mental, teman-teman yang dalam kondisi stres ini akan sedikit lebih bisa mengontrol dirinya. Hampir semua tanggal, hampir semua komponen ya. Teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil yang akan lebih sulit untuk mengontrol emosinya, mengontrol kejiwaannya, dalam arti di sini mengontrol mentalnya ini akan lebih sulit. Teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil lebih terkesan sulit mengontrol mentalnya, kejiwaannya akan lebih sulit. Ketika bisa dapat masalah tuh kayaknya gerusa-gerusu gitu loh, belum bisa cepat menyelesaikan masalah. Ini terkait dengan sakit mental. Sorry, saya nggak bilang sakit mental sih, tapi kejiwaan kita terkait dengan emosional dan juga tingkat stres kita ini juga cukup tinggi ketika teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil akan lebih sulit untuk mencerna. Tapi teman-teman yang punya tanggal lahir genap, pengulangan ganjil dan juga genap atau pengulangan genap akan lebih netral, karena walaupun dalam kondisi yang stres mereka masih bisa berpikir positif. Mereka masih bisa berpikir baik. Ketika menyelesaikan sesuatu, punya masalah, mereka terus akan mengarahkan diri untuk menjadi sesuatu yang positif. Ya, lebih cenderung ke sesuatu yang baik lah, lebih lebih bisa mengontrol diri untuk lebih calling down menghadapi masalahnya, nggak terlalu galak-galak banget sama orang ya. Ada masalah dipikirkan dengan cara baik-baik, walaupun tidak selesai pun mereka tidak akan langsung hancur gitu, nggak. Jadi mereka lebih pelan-pelan penyampaiannya itu ya. Kemudian tadi dari segi keuangan udah, kesehatan udah, lari ke percintaan teman-teman. Bulan Februari bulan yang sangat baik buat semua orang melakukan kegiatan percintaan, memulai kegiatan ngelamar ya teman-teman. Kok kayak nonton kor lagu gitu. Ngelamar, buat teman-teman yang mau melamar, mau tunangan, mau nikah, ini semua tanggal baik, khususnya tanggal-tanggal genap di bulan Februari, pengulangan genap atau tanggal genapnya semuanya perfect buat teman-teman yang memulai sesuatu. Ya, mau ngajuin cinta ke siapapun, mau nembak cewek, mau nembak cowoknya, ceweknya mau emansipasi, mau nembak cowoknya duluan juga boleh, mau langsung diajak nikah juga boleh. Tanggal-tanggal genap di sini, tanggal-tanggal ganjil juga bagus, tapi lebih potensi bagusnya adalah tanggal-tanggal genap di bulan Februari. Untuk percintaan tuh sangat-sangat best di bulan ini, sangat-sangat the best teman-teman untuk percintaannya. Tadi keuangan, kesehatan, percintaan, apa lagi teman-teman yang mau dibahas? Musibah. Oke, dari segi musibah sendiri. Oke,
Aku pengen sedikit tambahkan sebelum ke musibah, teman-teman. Ada beberapa kegaduhan-kegaduhan yang terjadi lebih cenderung tenang tapi tiba-tiba meledak, melebar, ya. Entah ini konflik dari pemerintahan terkait dengan politik, selebriti dan lain sebagainya. Di bulan Februari ini ada beberapa hal yang terkesan tuh diem-diem gitu loh, anteng, tapi giliran itu tahu-tahu meledak. Jadi kita tuh kayak di beberapa hal kita akan dilarikan ke beberapa hal. Misalnya kayak tetangga kita lagi berantem, kita nggak sadar kalau tetangga kita tahu udah cerai. Misalnya gitu, kita nggak dengar apa-apa tetangga kita tahu udah cerai. Atau kita dengar apa teman tetangga kita punya apa gitu. Jadi kayak kegaduhan-kegaduhan yang justru sebetulnya terlihat teredam atau adem ayem, tapi ternyata tuh bom waktu. Ini beberapa hal yang bisa terjadi ya teman-teman, baik dari dunia selebritis maupun dari politik dan lain sebagainya. Dari pemerintahan kita juga bisa sangat mungkin. Jadi yang tadinya terlihat pejabat adem ayem ternyata korupsi. Nah, ini beberapa hal yang akan muncul di bulan Februari. Kemudian tambahan lagi, perselisihan paham terkait dengan anggota keluarga ini juga sangat tipis sekali di bulan ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman, saudara-saudaraku pengen ngumpulin keluarga buat catering, buat musyawarah, ngebahas arisan keluarga, buat bikin ini, atau mungkin makamnya mama udah rusak, kita bareng-bareng benerin misalnya. Sekarang rumah tempat ngumpul kita di kampung itu sudah mulai rapuh. Nah, kalau bermusyawarah di bulan ini itu sangat baik sekali teman-teman. Jadi perselisihan paham itu akan sedikit lebih menipis di bulan Februari ya. Untuk semua tanggal ini juga akan semakin baik ya. Dalam rangka untuk teman-teman sudah berumah tangga atau sudah pacaran atau sudah berhubungan secara pribadi di sini, rumah tangga suami istri atau bukan, atau sudah pacaran, ini juga akan sedikit lebih cooling down, lebih halus lagi untuk kontrol emosinya di bulan Februari ini ya. Jadi manfaatkan ini buat proses ya, apalagi yang lagi proses buat bikin dedek ya, atau pengen punya momongan, ini sangat bagus sekali. Momen-momennya harus kasih hal-hal romantis buat pasangannya di bulan Februari ini, bulan yang sangat baik sekali ya teman-teman ya. Lah kok gak maju-maju ya opo rek? Mau kok 76% baik gitu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan yang namanya musibah. Hal yang bisa Mas Tulus lihat untuk bulan Februari ini apa saja terkait dengan musibahnya? Yes, kalau di bulan-bulan lalu atau di bulan-bulan depan Mas Tulus melihat kadar tanah cukup banyak atau kekeringan cukup banyak, di bulan Februari ini semua angka genapnya komponennya mengandung air atau mengandung cairan. Jadi potensi hujan ini juga akan semakin besar. Seperti yang sudah kita tahu, kalau Februari ini memang jagone nggone udan ya, tempatnya curah hujan yang tinggi, curah hujan yang akan besar di bulan Februari maksudnya. Dan kalau musibah yang besar berhubungan dengan air, apakah ada di bulan Februari Mas Tulus? Sangat-sangat ada potensi. Ini juga harus kehati-hatian kita ya. Walaupun masih dalam segi musibah, Februari ini kayak lebih cooling down, lebih aman, lebih santai, tetapi sesuatu yang berhubungan dengan air dan juga angin di sini akan jadi potensi musibah yang mungkin saja terjadi. Jadi kalau teman-teman yang di perjalanan juga sangat ada potensi terjadi musibah terkait dengan apa yang sedang jenengan kerjakan di jalanan, tapi jadi potensi musibahnya dari air dan juga angin. Ini juga harus kewaspadaan kita ditingkatkan ya. Lagi di jalan tol misalnya, terus hujannya lagi deres banget, lagi angin, kalau memang dekat dengan rest area dan kita tidak yakin dengan perjalanan, mendingan kita minggir dulu ya. Mendingan kita stay dulu, kan ada rest area, istirahat dulu. Jadi itu beberapa hal yang bisa kita maklumi. Terakhir yang pengen Mas Tulus sampaikan terkait dengan Februari ini, bulan yang sangat baik buat teman-teman ketika akan memulai sesuatu yang baik. Jadi ayo kita bareng-bareng sama-sama belajar merubah diri kita mengarah ke sesuatu yang baik. Kalau belum bisa ibadah 100% kepada Tuhan, gak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting pribadimu baik, jangan jahat sama orang, sedekahnya ditingkatkan. Jangan nunggu kamu punya uang kalau sedekah itu. Sedekah itu bukan soal jumlah, tapi soal kemauan. Kalau kamu pengen kasih, kamu kasih. Saat kamu nggak punya uang, kasih aja kalau kamu pengen ngasih. Tapi pikirin juga kondisi kamu ya. Jangan mentang-mentang pengen sedekah, saya punya uang sejuta tak kasihin semua. Jangan. Harus ada kondisinya, harus ada pemikiran terkait dengan kondisi kamu juga. Tapi bulan ini bulan yang bagus sekali untuk menanam sesuatu, menanam kebaikan, nanam apapun itu. Tapi buat yang punya masa lalu kurang bagus dengan karma dan lain sebagainya, juga kita harus hati-hati di bulan Februari ini, karena ya ada kemungkinan pengulangan dari karma dari apa yang kamu lakukan di bulan-bulan lalu di input atau dibalasnya di bulan Februari.
Itu ya teman-teman ya. Sekali lagi yang baik semoga baik-baik saja, yang tidak baik semoga tidak baik, dan semoga ademnya bulan Februari ini juga jadi adem yang baik buat kita. Teman-teman yang emosinya kurang bagus jadi bagus lagi, teman-teman yang rezekinya kurang bagus jadi lebih bagus lagi, rezekinya yang kering jadi lebih basah lagi, dan semoga semuanya baik-baik saja seperti yang kita harapkan ya teman-teman ya. Apapun yang saat ini terjadi jangan lupa untuk terus bersyukur. Katakan alhamdulillah, terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada diri kamu sendiri, kemudian juga mengucapkan terima kasih kepada alam atas apa yang sudah kamu dapatkan sekarang ya. Yang sedang punya masalah semoga cepat selesai, yang sedang punya hutang piutang semoga cepat lunas hutangnya, amin. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin ya Allah. Yang sedang pengen punya momongan semoga segera diberikan momongan sama Allah, amin. Yang sedang pengen ketemu dengan jodohnya semoga cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya, amin ya Allah. Yang sedang pengen punya usaha, yang sedang pengen punya rumah, pengen naik haji, pengen beli mobil, segala sesuatu untuk hajat baiknya, jual aset warisan keluarga demi kebaikan untuk semuanya, semoga segera Allah kabul hajatnya, amin. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah. Dan satu lagi, semoga apa yang saya lihat dari hari ini yang kurang baik semoga tidak terjadi, yang terjadinya yang baik-baik saja, kita aminkan ya. Beruntung tidaknya kita tergantung lisan dan juga tergantung keyakinan kita. Segala sesuatu itu bisa membawa kita kemana kita mau, asal pemikiran kita juga baik. Semuanya baik akan jadi baik. Kalau kamu pikiran kamu jelek, ya mungkin saja bisa mengarah ke yang jelek ya. Februari bulan yang basah, bulan yang baik. Ayo tanam kebaikan, ayo lakukan yang baik. Semangat untuk hari ini. Mudah-mudahan ke depannya teman-teman menjadi sesuatu yang lebih baik lagi ya. Mas Tulus pamit, maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau misalnya yang saya sampaikan terlalu kasar atau terlalu menyakiti perasaan jenengan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Gak ada guru, gak ada yang menggurui di sini, kita sama-sama belajar ya. Saya belajar dari apa yang saya sampaikan untuk lebih memaknai hidup saya lagi. Teman-teman yang nonton juga bisa mempelajari dari apa yang saya sampaikan ya. Semoga jadi berkat bagi saya dan juga jenengan semua, semuanya jadi berkat bagi sesama ya. Semoga semua makhluk juga selalu berbahagia. Mas Tulus pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.